Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan sistem kontrol kecepatan motor DC yang disusun oleh IGD Putra Swadana Pratama 2023-11107. Saya sendiri Ahmad Nur Hadi Muthayyib 2023-11193 dan M. Rofi Genta Mazda 2023-11267. Deskripsi proses industri. Deskripsi proses motor DC merupakan salah satu jenis motor listrik yang banyak digunakan dalam dunia industri, terutama sebagai perangkat konveyor, pompa berdaya kecil, serta berbagai mesin produksi. Penerapan kecepatan motor DC harus juga tetap konstan sesuai dengan nilai set point yang telah ditentukan. Meskipun terjadi perubahan beban selama proses berlangsung. Untuk memenuhi kebutuhan, digunakan sistem kontrol berbasis komputer yang mampu melakukan pengukuran kecepatan motor secara kontinu, membandingkan dengan nilai referensi, serta mengatur tegangan motor secara otomatis. Ada juga tujuan pengendalian proses. Pengendalian kecepatan motor DC pada sistem ini bertujuan untuk menjaga kecepatan putaran motor agar selalu sesuai dengan nilai set point yang ditentukan dalam satuan RPM. Selain itu, sistem kontrol dirancang untuk meminimalkan fluktuasi kecepatan yang disebabkan oleh perubahan beban mekanik atau gangguan eksternal lainnya. Variabel sistem. Variabel yang dikendalikan adalah kecepatan motor DC yang dinyatakan dalam RPM. Variabel yang dimanipulasi berupa tegangan armatur motor DC yang diatur oleh sistem kontrol. Selain itu, terdapat gangguan yang berasal dari perubahan beban mekanik, gesekan, maupun fluktuasi suplai listrik yang dapat mengaruhi kinerja sistem. Sistem kontrol kecepatan motor DC industri ini menggunakan arsitektur kontrol terpusat atau control komputer control system. Pada arsitektur ini, seluruh proses pengendalian dilakukan oleh satu unit komputer yang berfungsi sebagai pusat pengembalian keputusan. Komputer menerima data kecepatan motor dari sensor melalui sistem akuisisi data, kemudian membandingkan dengan nilai set point dan menjalankan algoritma kontrol digital untuk menghasilkan sinyal kendali. Baik, di sini adalah arsitektur sistem kontrol dari kecepatan motor DC yang sudah kami buat. Ini menggunakan komputer sebagai pengatur dari sistem ini, mana set point-nya di sini dapat kita tentukan, misalnya di 1500 RPM. Di bagian setelahnya itu ada komparator, mana dia membandingkan nilai pembacaan dari sensor dengan nilai set point-nya, dan nantinya menghasilkan nilai error. Nilai error ini nantinya akan diatur oleh kontroler melalui algoritma PID, menghasilkan sinyal kontrol untuk motor drivernya. Hasil pengolahan dari controller dikonverter oleh DAC digital to analog converter untuk menghasilkan sinyal kontrol ke motor DC-nya. Untuk menggerakkan motor DC perlu adanya motor driver dari final control elemennya. Dari hasil putaran kecepatan motor DC tadi nantinya akan dibaca oleh sensor dan nantinya akan diukur dan dikalkulasikan. Sebelum masuk ke komputer, kita ubah dulu dari analog ke digital untuk diolah di komputernya. Proses ini akan berulang terus hingga mencapai set point-nya. Baik, adapun akuisisi data dan interfacing. Jenis sensor dan aktuator. Sensor kecepatan yang digunakan pada sistem ini berupa teknogenerator atau encoder yang mampu mengukur kecepatan putar motor DC secara akurat. Sensor tersebut menghasilkan sinyal analog yang nilainya sebanding dengan kecepatan motor. Sinyal ini kemudian dikirim ke sistem akuisisi data untuk diproses oleh komputer. Aktuator pada sistem ini adalah driver motor DC yang berfungsi mengatur tegangan atau arus yang diberikan ke motor driver, menerima sinyal kendali dari komputer dan mengubahnya menjadi aksi fisik berupa perubahan kecepatan motor. Yang kedua, konsep sinyal analog atau digital dan ADC atau DAC konseptual. Dalam sistem kontrol kecepatan motor DC berbasis komputer terdapat dua jenis sinyal utama, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sensor kecepatan menghasilkan sinyal analog yang bersifat kontinu dan mempresentasikan kondisi dual motor. Karena komputer hanya dapat memproses sinyal digital, maka sinyal analog tersebut harus dikonversi
dikonversi menggunakan ADC sebelum diproses lebih lanjut oleh algoritma kontrol digital. ADC ini berfungsi mengubah sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital agar dapat diproses oleh komputer atau PLC. Setelah dilakukan pemrosesan dan perhitungan oleh algoritma kontrol digital, sinyal kendali yang dihasilkan masih berbentuk digital. Oleh karena itu, diperlakukan DAC untuk mengubah sinyal digital tersebut kembali menjadi sinyal analog yang digunakan oleh aktuator dalam mengatur kecepatan motor DC. Yang pertama, jenis kontrol. Kontrol umpan balik atau closed loop control. Dalam sistem ini, kecepatan motor DC diukur secara kontinu dan dibandingkan dengan nilai set point. Selisih antara kecepatan aktual dan set point menghasilkan sinyal error yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pengendali. Dengan adanya umpan balik, sistem mampu mengoreksi penyimpanan kecepatan akibat gangguan sehingga kecepatan motor dapat dipertahankan tetap stabil. Yang kedua ada logika kontrol. Logika kontrol pada sistem kontrol kecepatan motor DC didasarkan pada perhitungan sinyal error. Apabila kecepatan motor lebih rendah dari set point, sistem kontrol akan meningkatkan sinyal kendali sehingga tegangan motor bertambah dan kecepatan meningkat. Sebaliknya, jika kecepatan motor melebihi set point, sinyal kendali akan dikurangi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga kecepatan motor dapat dijaga mendekati nilai yang diinginkan meskipun terjadi gangguan. Ada flowchart atau ladder diagramnya. Nah, kita mulai dari start. Di start ini ada instruksi sistem. Setelah dari instruksi sistem, dia akan menuju sistem point, kecepatan atau RPM. Selanjutnya dari RPM, dia akan membaca kecepatan motor data dari sensor kecepatan. Setelah itu ada konversi sinyal analog ke digital, ke ADC. Setelah dari mengkonversi, akan menghitung error. Setelah dari menghitung error, ada proses kontrol VID. Dari kontrol VID ada konversi sinyal digital ke analog ke DAC. Dari DAC akan dikendalikan motor DC. Atur tegangan melalui driver motor. Setelah itu apakah sistem aktif? Jika iya, dia akan kembali ke kecepatan motor, data dari sensor kecepatan. Jika tidak, dia akan stop. Baik, selanjutnya HMI atau Human Machine Interface merupakan sketsa dari desain tampilan HMI-nya. Informasi yang ditampilkan pada HMI meliputi nilai set point, kecepatan motor, kecepatan aktual motor dalam satuan RPM dapat kita lihat di gambar, serta status operasi sistem seperti motor aktif, berhenti, atau mengalami gangguan. Selain itu, HMI juga menampilkan grafik respon kecepatan motor terhadap waktu dan indikator alarm apabila terjadi kondisi abnormal, sehingga operator dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Baik, ini adalah simulasi dari sistem kontrol kecepatan motor DC industri. Platform MATLAB menggunakan Simulink. Adapun blok-blok yang kita perlukan ada step sebagai inputannya. Ini dapat kita atur. Nilai step time-nya itu kita atur ke 0, initial value-nya ke 0, final value atau nilai set point-nya kita atur ke 1500. Komparator ini sebagai untuk mengkalkulasikan antara nilai set point dengan nilai kecepatan aktual dari motor DC-nya. Setelah komparator ini akan diproses oleh controller menggunakan algoritma PID. Nilai proporsionalnya kita atur ke nilai 2, integralnya ke nilai 1, derivatifnya ke nilai 0,1. Ini adalah fungsi alih dari motor DC. Ini adalah fungsi sederhana dari motor DC. Parameter tau-nya ini kita pakai di 0,5 dan nilai 1 untuk di S-nya. Kecepatan motor DC ini akan dibaca oleh scope. Nanti ini dapat kita lihat nilai set point-nya pada garis biru ini diambil dari step ini 1500, dan garis kuning ini hasil proses dari motor DC-nya dari nilai 0 secara bertahap naik menuju nilai set point ke 1500. Nah, ini adalah kesimpulan dari hasil simulasi. Hasil simulasi sistem kontrol kecepatan motor DC menggunakan MATLAB Simulink menunjukkan bahwa sistem mampu mengikuti perubahan set point dengan baik. Ketika set point diatur sebesar 1500 RPM, kecepatan motor meningkat secara bertahap dari kondisi awal menuju nilai yang diinginkan. Sistem kontrol berbasis PID menghasilkan respon yang relatif cepat dengan overshoot yang terkendali serta error keadaan tunak yang kecil. Dari hasil simulasi dapat dianalisis bahwa sistem kontrol kecepatan motor DC tetap stabil meskipun terdapat perbedaan awal antara kecepatan aktual dan set point. Nah, adapun manfaat
penerapan sistem kontrol berbasis komputer pada proses tersebut. Sistem ini mampu menjaga kecepatan motor secara akurat dan stabil, meningkatkan kualitas serta konsistensi proses produksi, dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan parameter kontrol. Selain itu, pemantauan dan pengendalian terpusat melalui HMI membuat peran operator menjadi lebih efektif dan mengurangi risiko kesalahan operasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.